Kalian semua mundur. Chen Ping menyuruh Wagang dan Liu Ruyan mundur. Keduanya mengangguk, lalu mundur. Mereka juga tahu kekuatan Chen Ping, dan Chen Ping dapat dengan mudah menangani biksu kelas 5 di alam komposit ini. Ji Yun juga membawa Siti Qiao dan yang lainnya mundur beberapa langkah, lalu memandang Gao Qiji seperti lelucon, karena dia tahu bahwa wajah Gao Qiji akan segera ditampar oleh Chen Ping. Bungkus. Begitu Gao Qiji melambaikan tangannya, 4 elit senior mengepung Chen Ping. Nak, aku ingin mengubahmu menjadi patung es dan menyegelnya di ujung utara ini selamanya. Gao Qiji tersenyum dingin, dan kemudian semburan kabut putih meletus dari tubuhnya seketika. Pada saat yang sama, 4 bawahan elit senior juga mulai mengeluarkan semburan kabut putih, yang semuanya adalah udara dingin. Dimanapun udara dingin lewat, udara pun membeku. Udara dingin dari kelima orang itu menyelimuti Chen Ping. Berhenti. Tepat ketika Chen Ping langsung diselimuti udara dingin, tiba-tiba terdengar teriakan. Segera setelah itu, Gao Qilan melompat ke sisi Chen Ping, dan dengan lambaian telapak tangannya, udara dingin langsung menyebar ke sekitarnya. Melihat ini, Gao Qiji dengan cepat menarik kembali rasa dinginnya, menatap Gao Qilan dan berkata, "Kakak, apa yang kamu lakukan?" "Xiao Ji, bagaimana kamu bisa dengan santai menembak dan melukai seseorang?" Gao Qilan mempertanyakan Gao Qiji. "Kakak, orang ini mempermalukanku di arena Kabupaten Jialing, tentu saja aku ingin balas dendam." "Apakah kamu kenal dia? Bagaimana kamu bisa membantunya?" Gao Qiji bertanya dengan bingung. "Omong kosong, dia adalah penyelamatku. Tanpa dia, kakakmu dan aku pasti sudah terbunuh sekarang." Gao Qilan berkata dengan lantang. "Ah, seorang penyelamat." Gao Qiji tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Aku tidak mau, kamu hanya berbohong padaku, orang ini tidak sekuat kamu, bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Cepat menyingkir, aku akan menghapusnya, bersiaplah untuk melakukannya untukku." Gao Qiji sama sekali tidak mempercayai kata-kata Gao Qilan, dan berteriak keras kepada bawahannya. "Beraninya kamu!" Mata Gao Qilan membelalak, dan semua pelayan keluarga Gao gemetar ketakutan. Gao Qiji ingin mengatakan sesuatu, tetapi Gao Qilan melangkah maju dan menamparkan wajah Gao Qiji. "Kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kataku. Kamu benar-benar menentangmu. Apakah kamu ingin aku memberitahu kakak tertua? Biarkan kakak tertua membawamu kembali, membersihkan makananmu, dan jujur." Gao Qilan menatap Gao Qiji dengan dingin. Kali ini, Gao Qiji cukup ketakutan, dia dengan cepat berubah menjadi ekspresi sedih, menarik lengan Gao Qilan dan berkata, "Kakak, jangan beritahu kakak, tidak bisakah aku mendengarkanmu saja, aku salah." Melihat penampilan Gao Qiji, Chen Ping tidak bisa menahan tawa. Sepertinya ini benar-benar satu hal, adik laki-laki takut pada kakak perempuan, itu benar-benar ditekan oleh darah. "Apakah kamu baik-baik saja?" Gao Qilan berjalan menuju Chen Ping dan bertanya. Chen Ping menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Anak ini mencari masalah untukmu, katakan padaku, aku akan membersihkannya untukmu, dan orang ini akan menimbulkan masalah di mana-mana." Gao Qilan memelototi Gao Qiji dan berkata. Gao Qiji menunduk, tidak berani kentut lagi. Saat ini, Ji Yun yang berada di samping, melihat Gao Qilan, matanya tegak. Dia langsung tertarik dengan kecantikan Gao Qilan. "Hai Nona Gao, nama saya Ji Yun, putra sulung Fei Tianzong." Ji Yun mengambil inisiatif untuk maju dan mengikuti Gao Qilan untuk memperkenalkan dirinya. Oh, Gao Qilan hanya melirik Ji Yun, bertingkah sangat acuh tak acuh. Ji Yun menabrak dinding dalam sekejap, membuat wajahnya penuh rasa malu. "Nona Gao, kemana kamu pergi? Apakah kamu juga mencari harta karun?" Chen Ping bertanya. "Lagi pula, soal harta karun itu sekarang terkenal di seluruh negeri utara." "Aku tidak mencari harta karun, aku mencari orang." Gao Qilan menjelaskan secara singkat soal mencari Suyuki. Gao Qilan mengatakannya dengan mudah, tetapi dia tidak tahu bahwa ekspresi Chen Ping menjadi bersemangat ketika mendengarnya. "Nona Gao, siapa nama kedua gadis yang tinggal bersamamu? Siapa nama mereka?" Chen Ping tiba-tiba meraih lengan Gao Qilan dengan penuh semangat dan berkata. Gao Qilan sedikit mengernyit, Chen Ping mencengkeramnya seperti ini, itu menyakitinya. "Nak, lepaskan adikku." Melihat ini, Gao Qiji buru-buru meneriaki Chen Ping. "Diam!" Gao Qilan memelototi Gao Qiji.
Gao Qiji mundur, dan Chen Ping buru-buru melepaskan tangannya untuk meminta maaf, Nona Gao, maafkan saya sangat bersemangat. Gadis-gadis yang tinggal di rumahku bernama Huo Feng dan Yu Jiameng. Itu sebabnya gadis yang diminta untuk kutemukan di gua bernama Suyuki. Kata Gao Qilan. Ketika Chen Ping mendengar nama-nama ini, tubuhnya terus bergetar. Itu mereka. Chen Ping bergumam. Melihat Chen Ping seperti itu, Gao Qilan tertegun. Kakak, apakah gadis-gadis yang kamu sebutkan adalah yang ditangkap dan dinikmati oleh saudara laki-laki kedua? Gao Qiji tidak menyadari ketidaknormalan Chen Ping, tetapi bertanya pada Gao Qilan. Mendengar kata-kata Gao Qiji, Chen Ping mengerutkan kening, dan aura pembunuh yang menakutkan langsung menyelimuti semua orang yang hadir di keluarga Gao. Jika benar apa yang dikatakan Gao Qiji, Huo Feng dan yang lainnya dihina oleh keluarga Gao. Kemudian Chen Ping akan membuat keluarga Gao menghilang selamanya. Merasakan aura pembunuh yang tiba-tiba di tubuh Chen Ping, Gao Qilan mundur 2 langkah karena terkejut. Melihat ini, Liu Ruyan dengan cepat menjelaskan, Nona Gao, gadis-gadis yang baru saja Anda sebutkan semuanya adalah wanita Chen Ping. Mereka telah lama berpisah, dan Chen Ping telah mencari mereka. Ketika Gao Qilan mendengar ini, dia segera mengerti mengapa Chen Ping penuh dengan tatapan membunuh, dan dengan cepat menjelaskan, Chen Ping, jangan salah paham, saudara laki-laki kedua saya tidak pernah menyentuhnya, saya mengaturnya di rumah saya, selain itu, saya saudara kedua telah ditangkap pelajaran yang didapat. Mendengar penjelasan Gao Qilan, aura pembunuh di tubuh Chen Ping perlahan menghilang.